Jangan pernah ngerasa kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si Raja Iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Pemirsa, target kita kali ini adalah Vivi Buntaran ya. Oke, kita akan kerjain langsung. Jadi nanti dia akan lewat jalan ini. Pas lewat jalan sini langsung akan agent gendir langsung menghadang mobilnya, pura-pura ketabrak. Dir, mobilnya lewat, langsung lu pura-pura menjatuhkan diri depan mobilnya, Dir. Aduh! Aduh! Langsung kesakitan, minta ganti rugi, Dir. Kesakitan lu, kesakitan. Lu minta ganti rugi pokoknya. Aduh! Mbak ini gak punya mata apa gimana sih? Loh, kan tadi Bapak yang nabrak mobil saya. Kok bisa saya yang nabrak? Orang situ yang nabrak, udah ketahuan nggak gini berantakan, kok bisa nyalain saya? Mana? Ini daganganku belum ada yang sanggup bayar hutangan semua. Mbak ini, aduh. Lah, tadi kan nggak terasa, aku nggak dengar bunyi buk itu enggak loh. Emang orang nabrak pakai punya, aduh. Badanku sakit semua ini, aduh. Tadi aku nggak terasa nabrak loh, Masnya yang menabrakkan diri. Buktinya kan udah pada ke situ. Itu bohong nih Mas, modus. Kalau nabrak itu bunyi bak gitu loh. Apa untungnya saya modusin Mbak? Yang jelas Mbak nabrak saya nggak bisa berdiri. Ya udah sini saya bantu berdiri Mas, saya bantu berdiri jadi Ya ini bisa udah, dirapiin. mau bantu berdiri jangan omongan aja. Ya udah saya bantu berdiri, ayo. Gindran Ayo. di sini nggak bisa berdiri kok. Bantuin yang benar. Ayo, ayo. Aduh. Dari sampai kiri. Oh, iya. Masanya ke depan. Oh iya, iya. Ayo. Siapa yang ngajarin nggak gitu? Oh, gimana sih? Sebenarnya, Badan kayak gajah berat banget Enggak sih. sih. Aku udah bantuin loh, tapi ini malah jatuh. Udah jatuh juga loh. Orang cuma bantuin berdiri aja. Yaudah, yuk, bener Yang benar. Pakai hati. Tanggung jawabnya situ di mana? Jangan lempar-lempar dong, gimana sih? Ini kan mobil mahal. Kalau lecet gimana? Belum mahal itu kalau udah tahu jalanan nggak, ini maksudnya apa? Mau mobil mahal kayak apa nggak ada nilainya loh saya. Bapak kok malah lempar-lempar begini sih? Kalau Lempar. barat gimana? Ya udah, kalau Bapak lempar, saya juga lempar. Nah, ayo maaf Pak, saya lempar juga. Lah ini mana mau tahan tuh, ini mobil apaan? Ya udah, saya turunin aja ini sekalian. Hati-hati lo ya. Ini belum lunas loh. Kenapa Bapak lempar-lempar gitu? Nah lebih mahal ini daripada ini mobil apaan, ini mobil utangan kan? Ya aku nggak peduli, yang penting kan aku cicilannya tetap Malah bayar. cicilan malah mahal ini tanggung jawabnya gimana situ? Kalau situ yang nabrak kenapa aku yang disalahin? Pak, gini ya Pak, saya nggak berasa nabrak, Bapak sendiri yang menabrakkan. Itu kan menurut kamu. Ya udah kalau gitu ke kantor polisi aja deh Pak. Tolong, aku ditabrak nggak ini nggak tanggung jawab. Tolong yang nabrak nggak tanggung jawab. Tolong, ini nih Mbak. Oke, warga datang. Mana cuma dapat sehari cuma dapat 2.000 perak lagi. Dasar nggak punya otak. Oke, di sini warga justru bukan akan membela Vivi, malah justru dia akan menyalahkan Vivi, ya. Oke, ya Mbak yang salah lah. Mbak harus tanggung jawab lah. Mbak jangan mentang-mentang ayam, Mbak. Jadi kayak gini. Nggak tanggung jawab dia nih. Tanggung jawab, Mbak. Ini tanggung jawab, Mbak. Bapaknya nggak apa-apa, Pak. Nggak bisa jalan, Om. Lah, bohong tadi bisa. Tadi aku Bohong bantuin gimana? berdiri bisa. Aku kalau bohong ngapain panggil-panggil. Nggak bisa jalan, Om. Tanggung jawabnya gimana dia? Dia lagi konsen sama warga. Gendir, lu ke mobilnya Vivi, ambil tasnya dia. Dokter udah.
Dari tadi saya emang nggak bisa jalan. Saya jelaskan dulu ya. Pas saya lagi jalan, masnya ini menabrakkan diri ke mobil gitu. Jadi jatuh Bohong berseraran. mas, bohong nggak ada ini. Ya udah, Dari tadi kita saya ke nggak bisa polisi jalan. aja deh. Dari tadi saya nggak bisa jalan. Ini cuma mengada-ada dia. Nah, ambil bisa sana dulu. jalan kan? Tadi katanya bisa jalan. Ini barusan bisa jalan. Ya kan bener ya mas. Tadi dia jatuh, aku bantuin bangun gitu. Iya. Mas saya nabrak. Lu lari, botasnya kabur. Mbaknya hati-hati. Ya, ya wes. Makasih ya mas ya mbak ya. Hah? Tas aku? Tas? Lah, woi, itu tas gue. Woi, stop. Itu tas aku. Diam. Dasar lu modus lu ya. Ini tas gue. Ajar lu. Ini tas gue. Lu udah tahu lu sengaja lu nabrakin terus ngambil tas gue. Oke. Langsung masuk. Security langsung menghadang gendir bersama pemilik sepeda kopi yang beneran, tukang kopi yang beneran. Lepasin nggak? Lepasin. Itu tas aku, lepasin. Ini apa nih? Ini yang ngambil sepeda kamu? Iya, dia nih Pak. Ini ceritanya gini, ceritanya tadi saya jalan, terus masnya itu nabrak sepedanya, nabrak mobil aku. Dagangan saya Mbak. Hah? Itu. Dagangan mas? Iya. Loh saya nggak tahu deh itu dagangan ini mas kenapa apa dia? bukan. Yang penting saya tahunya tas saya diambil sama dia. Mbak gini Mbak. Makanya di sini jangan bawa-bawa tas branded Mbak. Pak, ini bukan masalah tas branded ya Pak. Ini masalah kriminal. Ini masalah kejahatan loh. Karena dia dari tadi udah modus mau ngambil tas saya. Ya kan sebelumnya dia nabrak-nabrakin sepedanya gitu. Itu kan jahat banget Pak. Saya sampai lari-lari loh. Kalau saya nyungsep gimana? Kalau saya laporin polisi, habis dia loh. Oke, berikutnya jadi Vivi Buntaran ini juga punya butik, dia punya butik tempat jualan baju. Jadi ada agent Adit yang akan datang bersama reporter yang akan berpura-pura menjadi reporter, wawancara, jadi reporter infotainment. Ya. Oke. Sekarang langsung bilang aja udah ada janji wawancara. Lama banget sih. Nungguin di situ doang. Itu siapa sih artisnya? Aduh, lupa namanya nih. Mas, jangan ketok-ketok gini dong. Ngetok-ngetok gimana? Kita udah kesel nungguin di sini. Mas dari mana ya? Kita reporter mau ngeliput ini sama manajernya disuruh datang kemari. Loh, saya belum dikasih tahu. Lah, gimana sih? Ini siapa sih? Melinda bukan? Pindah cuma 1 malam. Oh, ini Cinta Satu Malam. Udah salah nama. Saya mau bukan Melinda. Lah terus siapa? Enggak, maksudnya Mas dari mana ya Kam? Aku pengen tahu dari mana, jadi aku biar sinkron gitu loh. Ini saya janjian sama manajernya, tuh siapa Mas Egi itu, ya kan katanya suruh ngeliput kemari. Aku telepon Mas Egi. Bilangnya pakai mobil putih. Mobil putih. Mobil putih kan banyak, Mas. Emangnya mobil putih di dunia cuma satu? Tadi sebelum datang saya telepon, itu bentar lagi nyampe katanya pakai mobil putih. Yang mana lagi ya inilah. Gimana sih? Mas, jangan kasar dong ngomongnya. Santai dong. Kenapa sih? Mas yang butuh saya kan? Lah, Mas butuh berita kan? Santai gimana? Kita nungguin udah berjam-jam di mari situ doang. Situ siapa sih? Artis juga bukan. Ribet amat sih jadi orang. Yang butuh liputan siapa sih? Gue ditelepon sama manajer lu sok kemari. Ya udah, kalau kamu nggak mau liput, ya udah kamu pergi sana. Ya udah siapa yang mau ngeliput situ nih? Artis juga bukan, terkenal juga kagak. Sengkek banget sih datang telat kayak Udah ya, begini. cukup ya. Tadi saya kesini aja, tadi udah ketemu orang gila di sono. Lu jangan bikin gue gila beneran Itu ya. urusan lu mau ketemu siapa kek? Gue mau di sini tugas ya kan, menjalankan tugas. Udah. Terserah, lu mau liput-liput, nggak liput ya udah. Gue mau ke butik gue ya. Yang mau ngeliput situ siapa? Ya ampun nih, gue kalau bukan karena kerjaan gue nggak bakal kemari. Oh my God. Perasaan artis papan atas aja nggak gini-gini amat. Situ siapa sih? Yaudah pergi ya. Ngapain sih? Gi.
ini media lu yang undang. Kenapa lu nggak bilang-bilang, Gi? Pemirsa, ternyata Oh, ini artis yang portal kita yang besar. akan kita liput itu artis ecek-ecek, gak ada apa-apanya. Lihatin, kita janjian udah berjam-jam di sini tapi tidak direspon sama dia, seolah-olah dia nggak punya salah. Untuk apa artis kayak seperti ini? Dia ngakunya artis, banyak di Google, ecek-ecek, bla 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 bla. Untuk apa seperti ini artis? Ini artis gak penting kayak seperti ini, nggak pernah ada harganya, ngerti ya? Gimana? Sekarang di liputan. Enggak, gini, Mas mau liput saya. Ah. Ya udah, kalau mau liput, yuk kita naik ke atas. Ya tapi caranya nggak begini ya. Hargain orang dong, kerjaan orang. Loh? Waktu orang. Oke, gini, jadi kalau Mas mau interview saya, oke, tapi yang sopan ya. Saya nggak mau loh kalau kayak kasar kayak gini. Ya kalau sopan sih kita sopan. Orang bakal menghargai, saya juga menghargai. Kalau Nah, caranya gini. kayak begini nggak bakal dihargai. Iya, kamu tadi datang langsung ngegeplak pintu tuh. Ya kan? iyalah, orang kesel dari sini berapa jam nunggu di sini. Ya kan, ini berarti Oh. miskom saya nggak tahu dari manajer gitu loh. Saya kelaparan, saya ngopi udah habis berapa gentong tuh. Nggak gini, kamu mau liput aku nggak? Kamu jadi liput? Yang mau ngeliput itu siapa? Gua kalau bukan karena tugas malas gua kemarin nemuin artis kayak ginian. Aduh, artis juga belum terkenal belum apa. Kalau diputar kayak begini, reporter tuh asik, santai gitu loh. Kalau artisnya asik, kita bisa lebih asik. Situ oke, coy. Sopan nggak? Kita sopan ya, bro. Ini kamera matiin dong. Apa ini kita lagi begini-begini? Matiin dong, Mas. Ini kerjaan kita, ngapain ribet-ribet? Ya. Udah kameramen gak usah diurusin. Aduh, kamu bawel banget sih. Udah deh, gini. Saya mau ke butik. Kalau kamu mau liput. Kalau nggak ya udah, nggak apa-apa. Enggak, ya udah kalau nggak mau. Emang siapa yang mau liput situ? Orang situ yang ngundang kok. Lah, tadi Mas suruh saya telepon manajer. Manajer aku udah bilang iya. Jadi gimana dong? Lah ke situnya gak mau. Tetap Udah apa? deh, yuk, buruan. Kita makan. Wah, kok jadi gue? Ya iyalah, udah ngerjain kita. Udah deh, maaf, reset lo. Senyum dong, lu sampai dikit apa sih? Senyum. Oh iya, kita minum kopi udah segentong kayak begini, dibayarin kagak. Minum segentong. Minum segentong urusan lu minta ini dong. Bos lu yang handle, ya kan? Ribet banget ini. Ayo Mas, buruan mau liput Di mana? Spotnya paling bagus mana? Ini bagus Jadi sih. sambil ini aja ya, sambil Ini kita bagus lihat ini ya. view-nya kan. Kain-kain Indonesia, kain Nusantara. Berapa duit ini kain-kain begini? Ini relatif lah, ini kan kain-kain ada yang sutra, ada yang katun. Emak gue juga pakai beginian, di pasar banyak beginian mah. Jangan mentang-mentang Beda dong. jangan mentang-mentang masuk butik terus harganya naik. Ini beda Mas. Lihat dong tuh. Beda apanya? Sama. Ini seratnya tuh dibikin satu-satu, ini detail banget. Sama kok yang sampai ibu saya pakai itu. Ih, Mas soto ya. Persis sama Ini kayak kan begini. tim kita yang Beli di bikin. pasar baru tuh sama. Ay, buset. Jadi Vivi Buntaran juga pernah kena tipu arisan palsu. Jadi berkedok arisan tapi ternyata penipuan. Dia pernah mengalami kerugian. Oke, ini butiknya nih hasil dari arisan yang Mbak ikutin itu ya? Padahal dia boro-boro dapat duit orang kena tipu. Ya udah langsung aja pertanyaan gini aja. Ini yakin butiknya Mbak nih? Iya. Emang kenapa? Pasti dia butik dari hasil kemarin yang arisan miliaran itu. Arisan miliaran. Ya kalau mah bisnis ya beda lah, nggak bisa disamain sama yang arisan. Biasa aja dong, Ndak. Jawabnya ya, Mbak ya. Kita emang reporter, kerja kita cuma begini doang, tapi jawabnya nggak usah nyeleneh kayak gitu dong. Iya, tapi tadi kamu nanyanya itu kayak serasa kayak menuduh, kayak negatif gitu loh. Kenapa? Ya kita nanya, wajar dong. Ya kan, situ narasumber, jawab lu jangan nyeleneh kayak udah. gitu. Kayak habis nelen karet, perasaan. Aduh, gue puyeng deh. Dari awal lu dateng ya, lu udah bikin gua naik darah nih. Lu jangan sampai gue usir lu ya. Berani ngusir aja. Emang kita mau Kan liputin lu situ? yang dateng, lu yang mau liput. Kita datang ke sini tuh diundang ya. Oke, lu sekarang mulai wawancara dia. Tapi lu pas wawancara, lu sambil ngupil ya. Pertanyaannya saya juga capek nih ketemu Mbak kayaknya. Dari tadi jawaban apa, Ya, makanya ini udah apa buruan. gitu kan. Udah langsung aja pertanyaannya deh. Ini sebenarnya butik ini. Kok ngupil sih Mas, jorok deh. Hah? Lah, urusan saya yang disut kan situ. Jangan pegang-pegang batik mahal-mahal ini ya. Hah? Siapa yang mau megang-megang batik?
Ini mehong, lu tau gak? 35.000, emak gua kemarin 35.000. Jangan disentuh, tangan lu kotor deh. Apaan sih? Ini kan batik. Batik sutra, bukan batik biasa, lu tau kagak? Kan giginya Vivi Bunteran tuh divinir kan, baru perawatan puluhan juta. Oke, kenain mic-nya. Mic lu pura-pura wawancara, tapi mic lu sodor-sodorin biar kena mukanya dia. Kayak kena giginya dia, sodor kena giginya dia. Gigi yang baru tuh. Ini sebenarnya butik dari mana? Hah? Ini gigi vinir, lu tau kagak? Ini mahal, mehong. Ini kalau patah gimana sih ini? Mak kenapa mesti sampai kesana-sana? Elah, ini gigi juga paling palsu. Nih bro, Gua bingung sama dia. curiga giginya ompong semua nih. Kalau gigi ompong mana bisa bikin kayak begini? Bisa aja Semua zaman dokter sekarang. ngerti kalau itu namanya vinir. Kalau vinir itu harus ada gigi utuh. Udah deh. Ya berarti kan, giginya separo. Kan berarti palsu semua nih gigi. Pemirsa ternyata seorang yang ngakunya artis, ternyata giginya palsu. Tau nggak? Pergi. Pulang deh. Udah deh, matiin tuh. Cuma gak usah ribet banget sih kayak gitu aja Aduh, ribet jangan ngupil lagi amat. deh. Suka-suka gue dong, mau gimana kan? Udah, pergi deh. Mbak, ini Aduh, jangan pegang-pegang dong. Ini kan sutra. Ini jualan nih, mehong. orang ini Aduh, jangan. Aduh, lu dikasih tahu kenapa sih? Aduh. ya sekarang di butik saya boleh dong lihat dia, siapa tahu saya tertarik, saya beli. Mbak, kalau mau jualan ya, hargain pelanggan. Siapa tahu saya tertarik, bisa dong saya beli ya kan? Dia saya mau beli mana juga terserah. Jangan dipegang. Ya elah baju kayak begini doang. Ya ampun, baju gua lu tendang-tendang lagi lu. Ya terus kenapa kalau gue injak-injak, ah? Kalau gue sanggup bayar mah apa? Butik gue Pergi lo. Sini. biasa dong. Pergi lo. Pergi. Itu baru baju segitu berapa sih harganya? Ini kok mati monitornya? Oke, nyala lagi. Oke. Mbak ini kan perawatannya kelihatannya mahal ya, giginya aja puluhan juta, terus tasnya tas mahal, buka butik kayak begini. Uangnya dari mana Mbak ya? Emang Mbak kerjanya apa ya? Terus nyinyirin aja. Udah. Nih gue nanya sekali lagi nih, ini butik kayak begini, gue aja nggak pernah lihat Mbak tuh di TV atau di kayak apa di off air nggak tahu ya. Ini butik dari mana? Dengerin ya. Ah. Ini dari keluarga. Dari keluarga dari mana? Simpenan gadun kali. Lo hati-hati lo kalau ngomong lo. Oke, Adit lo pura-pura terima telepon, terus suruh dia pegang mic sendiri. Sedangkan tadi mic yang lo pegang kan bekas lo tadi ngupil kan. Nah, gini aja deh Mbak, sekarang untuk pertanyaan terakhir ya. Udah. Ya tapi satu pertanyaan ya, tapi udah tuh lo pergi ya. Ya, Janji ya. Iya, satu pertanyaan lagi. Ini untuk butik ini yang dirilis dari awal kan? Iya. Ini Mbak untuk mengembangkan butik ini bagaimana nih? Iya nanti kita akan Cara-caranya. bikin fashion show, kita akan bikin talk show di bawah. Ya elah, Mas dengerin gak sih tadi Masnya nanya, sekarang dia telepon, gue puyeng sama orang ini. Mbak ngomong sendiri aja ya. Nih, Iya enggak, tadi kan dia bekas upil lu deh. Mic-nya. Alah ribet amat sih, biasa juga main di comberan. Ini. Udah, tisu Dita.